Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menyelesaikan Qaidatul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan ini adalah pertemuan ke-35. Berarti sudah 35 hari kita membahas setiap hari tentang Qaidatul Fiqhiyah yang diselipi dengan selipan-selipan ilmu. Jadi dibikin lambat tapi banyak selipan ilmunya. Dan selipannya kadang lebih hebat atau lebih bermanfaat atau lebih bermaslahat dibanding kaidah fikihnya. Kaidah fikihnya sudah bermanfaat, sudah maslahat, tapi selipannya kadang lebih bermanfaat lagi, lebih penting lagi. Dan ini adalah pertemuan yang ke-92. Setiap hari saya menyampaikan materi di channel Muhammad Rahimat ini. Dan ini sebagai usaha saya untuk untuk mudzakarah ilmu aja, kita sebut mudzakarah ilmu. Sisipan ilmu yang sekarang, saya itu baru menonton satu video tentang hurufatnya kaum sufi. Jadi katanya ada nama, kita sebut aja nama Abu Yazid Al-Bustami katanya. Kita nggak tahu siapa tuh orang-orang sufi. Dia katanya dia mi'raj atau apalah, terus dia berkata, tiba-tiba berkata yang sebenarnya kalimat itu kalimat mungkar perkataannya. Saya maha besar. Itu kan kata siapa, gak boleh kan batas itu. Jadi gini nih pelajaran. Pokoknya kalau ada orang mengaku sufi gak usah percaya. Nah ini dari guru saya tuh begitu. Kalau ada orang yang mengaku menjadi sufi gak usah dipercaya. Karena sufi itu gak bisa dipercaya. Dia banyak dusta. Sufi itu banyak dusta. Ketika banyak orang yang mengaku ini sufi yang baik, enggak, ini sufi ini banyak dusta, jangan dipercaya. Gitu. Prinsip. Jadi yang ikut-ikut tasawuf gak usah dipercaya. Nah, gitu lah. Kenapa? Dusta. Nah, dari awal dibangun di atas kedustaan. Agama ini sudah lengkap. Yang mereka asalnya sufi itu, kita ingetin lagi, itu asalnya itu bukan dari Islam. Ini bid'ah besar. Paling merata sekarang itu banyak bid'ah itu dari arah sini. Mereka yang banyak melakukan penyembahan ke kuburan, ke wali-wali, bangun kuburan, ini dari sini arah sufi. Di Guru Kani pernah nyatakan ya, di daerah Yaman ini yang terkenal dengan sufi-sufinya namanya Tarim. Nah ini kalau di kita ini yang terkenal dengan Tarim itu yang dia oleh Balawi ini, memang sufi-sufi itu di situ. Itu yang menyimpang itu di situ. Jadi gak usah percaya orang-orang yang mengaku sufi. Ini orang menyimpang. Tarikat itu sufi itu, gak usah didengar gitu lah, gak usah didengar. Ya kita nggak apa-apa kalau mau ngikutin, ya itu kita sudah sampaikan. Jadi kalau maksa silahkan. Tapi kita sudah kasih warning bahwa sufi ini menyimpang dari agama. Ini banyak dustanya. Terus mereka itu mengaku-ngaku punya sanad sampai Nabi, bohong gitu. Dari mana itu sanad? Nabi itu gak ngajarin begituan, enggak gitu. Agama ini sudah lengkap. Agama ini sudah lengkap utuh, tidak dipisah-pisah. Tidak dipisah-pisah, ini hakikat, ini syariat, ini tarikat. Ini menyimpang itu, gak bisa, agama ini gak bisa dipisah-pisah. Jadi kalau misalkan saya menjalani suluk tarikat menyimpang gitu, ujung-ujungnya gak sholat kan, itu ini kan banyak yang gak begitu, gak sholat, gak menyimpang. Tarikat kita inilah yang dijalankan di dalam Islam, ini tarikat kita lengkap. Jadi dari mulai sholatnya,
Yaitu yang disebut dengan Islam itu, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Itu aja yang kita pegang. Yang kita pegang itu bukan hakikat, tarikat, syariat, marifat. Enggak. Yang kita pegang itu adalah Islam. Islam adalah rukun Islam. Yang itu dijawab kalau ditanya oleh Nabi Muhammad oleh Jibril, mal Islam, akhbirni anil Islam. Disebab Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait. Itu aja yang kita amalkan dalam amalan keislaman. Kita tegak baca syahadat, tegakkan sholat, keluarkan zakat. Itu aja dulu kita beresin, gak usah mikirin yang lain-lain. Habis itu kita puasa, kita haji. Sudah belum? Kalau belum, ini aja yang kita fokus. Saya aja belum haji. Misal, itu aja yang diperbaiki. Sholat kita perbaiki. Ini tarikat kita. Gitu loh. Tarikat kita itu dengan berislam itu. Ini. Gak dipisah-pisah. Jadi kalau orang mengaku-ngaku tarikat meninggalkan keislaman, itu dusta itu. Mengaku-ngaku tarikat itu kan banyak itu yang Habib-Habib itu ngaku-ngaku tarikat. Gak sholat. Begitu loh. Gak sholat. Dia ada ada tamu nggak keluar katanya, dia tetap aja ngobrol. Pas ditanya katanya membelah diri, itu tahayul. Tahayul. Orang kagak salat. Nabi Muhammad aja sampai ketika sakit masih keluar untuk sholat berjamaah. Ini umat Islam tuh begitu, kita panutannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu udah mau meninggal, udah sakit-sakit, masih memaksakan keluar sampai di ayang gitulah oleh kalau nggak salah Ibnu Abbas dan Ali, kalau nggak salah begitu. Itu sampai untuk menegakkan salat. Itu lagi sakit loh, mengimami. Dia sampai pingsan mandi. Suruh Abu Bakar ngimamin. Itu ketika lagi sakitnya, sakit berat. Andaikan boleh untuk tidak sholat, Nabi Muhammad lebih pantas untuk tidak sholat. Dia sudah diampuni semua dosanya, tapi masih sholat. Jadi saya itu selalu kasihan kepada orang yang meninggalkan sholat. Saya selalu ingatan, bukan benci, bukan. Ini adalah syariat kita. Kita tegakkan sholat sesuai kadar kemampuan kita, begitu. Jadi kalau saya tadi tanya, ada yang nanya nih, bagaimana kalau orang sholat di luar waktunya? Boleh nggak? Qadha misalkan. Yang paling kuatnya nggak ada kodok-kodohan itu. Karena dari awal dia sudah berdosa. Dia ninggalin sholat itu. Kenapa ditinggalin gitu? Kalau ada udur, itu bukan kodok. Itu sholat pada waktunya itu. Ketika ada udur, misalkan ketiduran, begitu bangun, itulah dia sholatnya. Jadi nggak ada ninggalin sholat. Saya nggak ada cerita kita ninggalin sholat. Jadi sebenarnya dari awal sudah berdosa. Dia tidak bisa ditambal sholat itu. Tetap dia berdosa. Walaupun saya kodok diganti, tetap. Karena dia berarti sholat di luar waktunya. Tidak sah sholat di luar waktunya itu. Kan dalam Al-Hajawi disebut musallin bi ghairil waqti au ghairi qiblatin musallin bila qur'anihil mutaqid. Orang yang sholat di luar waktu atau tidak menghadap kiblat atau sholat tidak membaca Al-Fatihah, dia tidak dianggap tidak sholat, dianggap dosa besar tetap. Jadi kalau dia tidak sholat, meninggalkan sholat tanpa udzur, terus dia sholat di luar waktunya, tidak sah tetap. Itu sama dengan tidak sholat gitu loh. Ini yang paling kuat. Orang-orang nggak kodok itu nggak ada sholat gak bisa dikodok. Sebenarnya yang kuatnya nggak bisa dikodok. Dia itu adalah bentuk istighfar aja. Jadi sholatnya itu berusaha sholat istighfar sebenarnya. Tapi itu sebenarnya itu adalah bentuk istighfar, bentuk mengkifarati dosa. Tapi sholatnya tidak tertutup, tetap dosanya itu. Dosa meninggalkan sholatnya itu nggak ketutup, itu tetap. Dia hanya menambah, berusaha beristighfar dengan memperbanyak sholat. Dan yang paling pasnya sebenarnya memperbanyak sholat apa? Sholat sunnah, menambahnya. Tapi kalau dia mau sholat wajib, dia menambah, itu hanya barangkali gitu loh. Barangkali Allah mengampuni saya dengan tapi tidak memastikan itu bisa diterima, enggak. Tidak ada syaratnya juga. Kenapa? Karena itu sholat di luar waktu. Enggak. Tetap itu sholat itu. Jadi diterimanya sholat itu kan harus ada syarat dan rukunnya. Syaratnya itu harus pada waktunya. Kan gitu. Baru kita terima. Baru misalkan kita yakin diterima. Tapi kalau dia sholat di luar waktu tanpa udzur, tetap berdosa itu.
Nah, kalau ketika dia sholat berusaha menambalnya, misalkan dengan istilah qadha itu, dia tetap berdosa dan itu hanya bagian dari usaha untuk istighfar kepada Allah, untuk tobat. Dan terserah Allah yang tahu kesungguhan kita dalam bertobat dengan memperbanyak sholat itu. Misalkan yang disebut sholat qadha atau sholat sunnah itu hanya berusaha istighfar. Tapi sebenarnya ninggalin sholat walaupun satu waktu, kalau itu sholat wajib itu udah masalah besar. Saya tidak anjurkan. Dan saya alhamdulillah dari kecil tuh gak pernah ninggalin sholat. Alhamdulillah. Kenapa? Ini prinsipnya. Gak pernah ninggalin sholat. Yang ada adalah kita qadha atau kita qasar, atau saya terjebak di jalan gitu kan, gak bisa sholat, akhirnya saya terpaksa sholat di jalan, di jalan, di mobil ya, dan seadanya. Dan itu namanya sholat darurat. Gitu, nggak pernah ninggalin sholat. Baik, itu satu. Nah, jadi orang yang mengaku-ngaku sufi itu nggak usah dipercaya, karena dia itu sudah merusak agama, saya memecah agama ini dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Jadi hakikat, ini syariat, ujung-ujungnya ninggalin sholat gitu loh, ujung-ujungnya ninggalin syariat. Dan dia beranggapan kamu itu cuman kulit-kulitnya doang. Saya ini sudah level hakikat. Dusta, ini namanya orang tertipu. Nabi Muhammad yang level agamanya tinggi, keimannya tinggi, masih tidak meninggalkan sholat gitu. Jadi kalau orang merasa boleh meninggalkan sholat karena dia sudah ada di level hakikat, udah ada level di level hakikat, atau sudah sudah jadi wali, dia sudah levelnya sudah tarikat, itu udah orang tertipu oleh iblis gitu. Baik. Satu. Yang kedua, pembedaan Islam itu adalah rukun disebut dengan iman. Makanya fa akhbirni anil iman. Tanyakan begitu disebut Islam itu, qala sadaqta, kamu benar Muhammad. Sampai Umar dan para sahabat itu kata ajab, dia nanya, dijawab pula. Terus fa'ahbirni anil iman, kabarkan kami tentang iman. Kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dijelaskan rukun iman. Ini aja yang kita tegakkan, Islamnya kita tegakkan, imannya kita tegakkan. Itu pokoknya iman. Qala sadaqta, maka Jibril membenarkan. Ditanya tentang ihsan, fa akhbirni anil ihsan, dijawab oleh Rasulullah, qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi kita tingkatannya Islam, iman, ihsan. Ihsan itu tingkatan yang tinggi sehingga dia bisa beribadah seakan-akan melihat Allah. Bahasanya seakan-akan, bukan benar-benar melihat, tapi dengan pengetahuan yang mendalam, ilmu yang mendalam, dia mengetahui makrifat terhadap Allah. Makrifat itu berarti kenal tentang sifat-sifat Allah, dari Asmaul Husna, dari sifat-sifat. Akhirnya dia seakan-akan karena ilmunya yang yakin, sampai titik yakin, maka dia seakan-akan melihat Allah. Andaikan dia tidak bisa seakan-akan melihat Allah, itu jatuh di turunan keduanya itu, dia itu yakin sedang diawasi Allah. Nah, ini tingkatan tinggi, muraqabatullah. Ini yang harus kita kejar. Ini yang harus kita kejar. Jangan dengarkan orang-orang sufi. Bahkan yang ngaku-ngaku sufi, ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku pemimpin tarekat, dibaca Fatihah aja nggak beres. Baca Fatihah, baca saya ini dapat sanad dari Rasul, baca Fatihah, gak bohong itu sanad gak gitu. Nabi gak gitu baca Fatihah, gak gitu bacaan Fatihahnya gak beres. Jadi kita jangan mau ditipu. Satu, jadi kita ingatin, sufi itu kelompok yang tidak bisa kita percaya. Ajaran sufi itu ajaran menyimpang yang tidak bisa kita dengar. Itu dasar dari kebid'ahan. Agama ini sudah lengkap. Jadi kalau kita mau ikuti, nih kita ikuti jalannya ahlul hadis, jalan ahlul fikih. Jangan jalannya ahlul sufi. Makanya memang ada clash gitu. Ahlul fikih sama ahlul sufi itu clash. Jadi ahlul sufi itu dikritik oleh ahlul fikih karena ujung-ujungnya kamu bakal jadi zindik. Dia melakukan syariat dengan bukan berasal dari syariat yang dijalankan oleh Rasulullah. Itu ahlul fikih mengkritik, ahlul hadis mengkritik. Jadi yang harus kita ikuti itu ahlul fikih dan ahlul hadis, ahlul tafsir gitu.
jangan ahlu sufi. Satu. Ya, itu aja sih sifatnya. Kita akan bahas kepada qaidatul fiqhiyahnya. Ini adalah pertemuan terakhir. Wal wazi'un tab'i anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukron. Wazi, kata di dalam syarahnya itu, wal wazi'u tabi, wazi yang sifatnya tabi. Wazi itu adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu itu meninggalkan sesuatu. Maksudnya mewajibkan meninggalkan sesuatu. Jadi sekarang begini aja. Zina itu kenapa kita tinggalkan? Zina. Wal wazi'u tabi anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukron. Kenapa kita meninggalkan zina? Zina itu, hati itu, jiwa itu ingin sebenarnya melakukannya. Tapi syariat itu melarang orang berbuat zina dengan suatu had. Dibuatlah ditetapkan had orang yang berzina itu. Kalau dia sudah pernah menikah, itu dirajam sampai mati. Nah, dosa besar, dan di dunia itu dirajam sampai mati. Berarti had, merajam orang yang berzina sampai mati, itu nama wazi'u syar'i, yang membuat orang itu meninggalkan perbuatan zina. Ya kan? Iya. Karena ketika dia mau berzina, walaupun ada keinginan, begitu tahu dia akan dirajam sampai mati, dia menahan, saya takut dirajam, gitu kan. Akhirnya dia menahan dari zina, maka ditetapkan had, dirajam sampai mati itu kalau orang udah pernah menikah untuk berzina itu, orang yang melakukan perzinahan, maka itu wazi'u syar'i. Wazi itu berarti sesuatu yang membuat dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Jadi Allah itu mengharamkan zina. Lalu Allah tetapkan had bagi orang yang berzina kalau dia sudah pernah menikah, di had rajam sampai mati. Berarti ya rajam sampai mati itu wazi'u syar'i. Dia itu yang menghalangi orang atau menahan orang untuk berbuat maksiat. Wal wazi'u syar'i anil isyani wal wazi'u tabi anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukron. Maka wazi yang sifatnya tabi'iyat dari hal yang maksiat itu sama saja sama aja dengan waji secara syar'i, tanpa ada yang membantahnya, begitu. Tak ada yang mengingkarinya. Jadi waji tabi, contoh, Allah itu mengharamkan najis untuk dimakan. Bangkai untuk dimakan itu diharamkan. Maka waji tabi secara tabiatnya, jiwa itu gak senang makan bangkai. Secara tabiatnya gak senang makan najis. Maka ketika secara tabiat kita memang menjauhi bangkai, kita menjauhi yang busuk-busuk, kita menjauhi najis-najis, maka statusnya itu sama dengan wajib secara syar'i. Seperti misalkan walaupun ada jiwa yang ingin misalkan untuk berbuat zina, begitu ditetapkan had, akhirnya dia tertahan tidak melakukan, itu sama. Jadi ketika dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan, mau secara tabiat atau secara syariat, sama saja. Intinya kamu meninggalkannya, begitu. Wazi'ut tabi anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukron. Sekarang kita tambah sisipan ilmu. Wazi, wawu, alif, zai, ain itu artinya dari isim fa'il. Berarti kita baca isim fa'il dari fa'ilun, wazi'un. Kalau secara ditasrif, wazi itu artinya isi fi'il yang mu'tal fa. Jadi fa'ilnya itu ada huruf ilat, berarti dia adalah ajwab. Misal, namanya itu misal. Itu berarti dia namanya misal. Nah, kalau kita tasrif itu bisa masuknya ke
bab kedua kayaknya ya. Kemungkinannya bab kedua. Wazaa yazi'u. Sama dengan wa'ada. Coba. Wazaa yazi'u. Asalnya kan yauzi'u. Jadi yazi'u. Izzatan. Hah? Ya. Wa mau sebentar. Wazaa yazi'u. Wazaa yazi'u. Wazaa yazi'u. Zi'atan wa mauzi'an wazi'un. Nah, ini wajian dari isim fa'ilnya. Mauzu'un la tazi. Mauzi'un miza'un wuzi'a yuza'u. Itu kalau di tasrif begitu. Jadi dari wazi'un itu isim fa'il, tapi kalau di tasrif itu dari fi'il misal. Kita masukkan ke bab kedua aja ya. Bab kedua kayaknya. Baik, wal wazi'u tabi anil isyani kal wazi'i syar'i bila nukrani. Tadi yang menghalangi, mencegah seseorang itu secara tabiatnya dari hal yang diharamkan, sama statusnya dengan hal yang mencegah secara syariat, misalkan ada had, itu sama. Yang diinginkan adalah bagaimana dia meninggalkan hal yang diharamkan itu. Walhamdulillahi ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami. Walhamdulillah, dan segala puji milik Allah, ala tamami, atas kesempurnaan atau kesempurnaan pembahasan kaidah fikih ini. Walhamdulillahi ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami. Ketika permulaannya, ketika pengakhirannya, fil bad'i wal khitami wad dawami, dan selamanya. Jadi kita itu selalu memuji Allah, permulaan, saat permulaan, saat pengakhiran, atau bahkan selamanya kita selalu memuji Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, makanya kita selalu bersyukur di setiap keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Bahkan orang yang mendapatkan musibah aja dia bersyukur. Nabi itu, para nabi, dikatakan nabi itu karakter para nabi itu, mereka bersyukur, bergembira ketika mendapatkan musibah, sebagaimana orang-orang biasa, orang-orang awam itu bergembira ketika mendapatkan nikmat. Karena bagi para nabi itu sama aja, mau musibah atau nikmat, itu sama aja, hanya membuat mereka itu bertambah keimanan. Maka para nabi itu, kalau derajatnya para nabi itu, ketika mendapatkan musibah pun mereka bersyukur, sebagaimana orang-orang biasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Maka walhamdulillahi ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami. Segala puji Allah atas kesempurnaan pembahasan qaidatul fiqhiyah ini. Baik ketika permulaannya atau fil bad'i atau penyelesaiannya, dan dia juga tetap bersyukur dalam segala keadaan. Walhamdulillahi ala tamami fil bad'i wal khitami wad dawami, thumma salatu ma salamin syai'i ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Kemudian salawat, semoga salawat itu adalah tana'uhu fil malail a'la, pujian Allah
di tempat tertinggi. Disebutnya tempat tertinggi artinya ini juga menunjukkan sifatul ulu. Allah itu memuji malaikat Nabi Muhammad di tempat tertinggi, yaitu di majelisnya malaikat gitu. Allah memuji Nabi Muhammad di sisi para malaikat. Tsumma salatu ma salamin syai'i. Semoga salawat Allah itu terus tercurah atas Nabi Muhammad syai'i, meliputi Nabi Muhammad gitu. Tsumma salatu ma salamin syai'i ala nabi wa sahbihi wa tahbihi. Semoga itu salawat itu selalu tersurah, selalu meliputi Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa tabi'i dan orang-orang yang mengikutinya. Selesai pembahasan Qaidatul Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Semoga pembahasan kita ini dicatat oleh Allah sebagai amalan terbaik. Dan kalau boleh saya sampaikan, inilah ilmu yang sangat penting, dan ini kalau saya sangat bersyukur atas ilmu ini. Qaidatul Fiqhiyah itu adalah ilmu besar. Sampai-sampai Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sebelumnya mengatakan dia mengingatkan untuk mempelajari ilmu ini, karena kalau kamu mempelajari ilmu ini kamu akan naik derajatnya dalam keilmuan. Karena ilmu Qaidatul Fiqhiyah ini mengumpulkan pembahasan-pembahasan yang bercabang. Jadi di dalam kaidah fikih itu kan banyak sekali pembahasan. Dalam fikih itu banyak, begitu kita belajar kaidah fikih, akhirnya kita bisa menyimpulkan. Pembahasan yang bercabang itu kita bisa buat kesimpulan. Sehingga kalau orang belajar fikih, belajar kaidah fikih juga, maka tidak gampang jatuh dalam kekeliruan. Seperti kemarin dulu pernah saya singgung bahwa ada yang mengaku ahlu fikih di sini, jago fikih, belajarnya fikih, tapi ternyata gak menguasai kaidah fikih. Akhirnya dia berfatwa dalam berampangan, sehingga dia berkata, kalau misalkan bulan puasa ingin berjima, batalin aja dulu katanya. Karena kalau dia batal berarti dia tidak perlu mengkifarat. Dan ini saya bantah karena itu menyelisihi kaidah fikih. Berarti dia mau mengakali hukum. Nah, kalau orang paham kaidah fikih, dia tidak mau mengakali hukum karena Allah tidak bisa diakali gitu. Allah tuh tahu tidak bisa diakali. Ketika mau mengakali, saya kan udah batal. Itu pembahasan kamu karena yang nakal itu. Pembahasan ahli fikih yang nakal. Ingin ngakali hukum, gak bisa, kenyataannya gak bisa. Di dalam ketika belajar fikih yang mendalam dengan kaidah fikihnya gak bisa diakalin gitu. Gak bisa dipolitikan, gak bisa. Makanya kaidah itu kan manistajala syai'an qabla awani uqiba bihirman. Bahkan orang yang mau mengakali hukum diganti nama-nama itu diganti. Ada kan orang yang biasa ada nama-nama itu, nama jelek diganti dengan nama-nama yang mirip. Itu kan biasa tuh. Kadang ada dalam ahlul kalam mengganti tahrif menjadi tawil. Itu sama aja. Di dalam pembahasan ahlul ilmu itu gak berpengaruh. Karena ada kaidah-kaidah yang berjalan. Mereka berkata, al-ibratu bil ma'ani la bil alfadi wal mabadi. Begitu, ibarat itu yang menentukan, itu yang dianggap itu adalah maknanya, hakikatnya, bukan lafadznya, bukan ucapannya. Jadi ini buku, ini maknanya, ini buku. Kalau ada mengatakan ini gajah, itu gak berpengaruh, tetap ini buku. Begitu, karena kita makna. Jadi kalau orang misalkan mau mengubah sifat-sifat Allah itu, diganti lafadznya itu, diganti maksudnya begini, misalkan istawa itu artinya menguasai, itu mereka mengatakan takwil, hakikatnya ditahrif, ya artinya mengubah makna. Itu hakikatnya tetap, karena takwil itu di dalam Al-Quran ada bahasan takwil itu, yaitu memacu kepada takwil itu artinya tafsir, penjelasan makna, dan itu bukan itu yang mereka inginkan.
Yang kedua, takwil itu adalah hakikat sesuatu. Itu yang ada dalam Al-Quran. Hal yanduruna illa ta'wila. Tapi mereka gak mau menggunakan istilah tahrif. Karena tahrif itu sudah jelek di dalam Al-Quran. Yaitu celaan kepada Bani Israel yang dicela oleh Allah, yuharrifunal kalima amma wadi'i. Itu Bani Israel itu biasa mengubah kalimah-kalimah itu dari tempat. Itu mengubah. Nah, udah tahu jelek tahrif, maka mereka menggunakan istilah takwil. Kata mereka takwil itu adalah memalingkan makna dari dohir kepada majaz atau batin. Itu hakikatnya sama dengan tahrif. Gitu. Jadi ahlul ilmu itu tidak pernah bisa ketipu, karena ahlul ilmu itu yang dilihat itu hakikatnya. Ini botol. Andaikan Anda menganggap ini kambing, tidak dianggap oleh ahlul ilmu. Ini tetap botol. Gitu. Walaupun disebut kambing, terserah. Sekarang anak Anda ini, banyak orang ini sekarang menjuluki ahlus sunnah itu, yang mengajarkan sunnah itu Wahabi. Walaupun disebut Wahabi, hakikatnya tetap ahlus sunnah gitu loh. Ya kan? Supaya benci terhadap sunnah, dibuat pula istilah yang Wahabi itu yang seram-seram. Fitnah bahwa Muhammad bin Abdul Wahab itu artinya orang yang pernah mengaku Nabi. Dibuka kitabnya nggak ada. Jadi kita tidak pernah ketipu. Tidak boleh ketipu. Ahlus sunnah itu nggak boleh ketipu. Mau disebut Wahabi, mau disebut kafir sekalipun nggak penting gitu loh. Disebut khawarij, gak penting. Allah itu akan tahu siapa yang benar dan salah, gak penting. Yang penting kebenaran itu adalah benar. Jadi hakikat ahlus sunnah adalah hakikat harus tahu. Ahlus sunnah itu artinya yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Jadi walaupun disebut Wahabi, disebut wala salafi, disebut ahlus sunnah, disebut sunni, apapun itu, disebut khawarij, gak penting. Karena yang penting itu hakikat. Kita nanti pertanggungjawabkan hakikatnya. Ketika kita datang kepada Allah, apa keyakinan yang kamu pegang? Nah, itu akan diuji. Kesepakatan itu disebut. Maka kata Imam Al-Muzani, misalkan kita ini sisipan ilmu ya, kita sisipan ilmu. Kita kembali ke Ahlus Sunnah. Hada syarhus sunnah. Ini adalah syarhus sunnah. Menjelaskan sunnah. Maksudnya apa? Disebutkan Allah itu alin ala arsyihi. Allah istiwa alin ala arsyihi, tinggi di atas. Ini adalah keyakinan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah itu meyakini Allah itu di atas langit, di atas ars, beristiwa. Ini ahlus sunnah. Jadi walaupun orang membenci, itu ahlus sunnah. Walaupun dibenci, dicela dengan apa segala macam, tetap ahlus sunnah itu. Karena ini kesepakatan. Ini yang ada di dalam Al-Quran, ini yang ada dalam hadis, ini dalam keyakinan yang disepakati. Begitu. Walaupun dinamain Wahabi. Mereka menamakan Wahabi. Dan memang nama Wahabi itu katanya, alasannya katanya sempat ada namanya disebut Muhammad bin Abdul Wahab Rustum, katanya tahun 200 Hijriahan itu memang khawarij. Jadi itu melakukan perusakan. Akhirnya terkenal itu namanya Wahabi. Nah, sekarang Muhammad bin Abdul Wahab menyampaikan ajaran itu yang kita baca, 10 kitab saya baca. Itu nggak ada yang menyimpang dari beliau, dari berdasarkan kitabnya. Kita boleh membedahnya boleh. Nah, tapi karena ingin menakut-nakuti umat Islam dengan istilah ajaran supaya tidak keluar dari penyimpangan mereka, dan pokok penyimpangan itu adalah sufi. Ini yang paling membenci Muhammad bin Abdul Wahab, sebenarnya salah satunya sufi. Karena mereka itu ingin menjaga kuburan-kuburan, membuat kuburan-kuburan keramat, karena mungkin di situ ada materi, di situ ada uang, makanya ingin bangun kuburan, kan ada. Dan mereka benci karena mereka itu ngajak supaya semua datang kepada kuburan-kuburan. Muhammad bin Abdul Wahab mencelanya. Orang boleh ziarah itu boleh, tapi jangan meminta-minta kepada kuburan. Tapi mereka benci karena itu akhirnya marketingnya dia. Ini kan wali berkah.
kita ini orang banyak berdosa, kita harus meminta kepada Allah lewat perantara. Nggak ada itu dari dalil di mana. Allah itu maha mendengar. Kamu minta kepada Allah langsung, tidak perlu perantara, karena kita itu kepada Allah itu Allah maha mendengar. Tapi kan kita ini ke presiden aja gak bisa langsung ke presiden. Ya karena ke presiden itu makhluk, dia gak bisa mendengar. Dan presiden itu ya itu presiden itu sekarang presiden udah bisa juga kita lewat media sosial, Pak boleh di ini, kan bisa. Zaman dulu mungkin nggak bisa, sekarang bisa. Sekarang bisa kontak langsung, bisa zaman sekarang. Nggak gitu, kita harus pakai perantara. Justru kalau pakai perantara nanti banyak penyimpangan. Kan ada asal babak senang tuh zaman dulu begitu kan, ketika kita harus lewat pejabat-pejabatnya itu pasti yang naik ke pimpinan itu, ke presiden itu misalkan yang baik-baik aja. Tapi kan presiden aja di zaman Pak Harto aja, karena sering tuh dia belusukan itu, dia incognito, dia itu menyamar supaya tahu bahwa laporan dari bawahannya itu bisa diuji benar gak atau memang dipoles-poles. Nah, presiden aja yang baik itu dia mendengar langsung dari rakyatnya. Presiden yang levelnya tertinggi sebagai jabatan di dunia, negara atau raja, dia berusaha mendengar dari rakyat. Apalagi Allah itu maha mendengar. Allah itu maha mendengar, tidak perlu kita itu minta kepada Allah itu lewat wali-wali, gak perlu. Itu wali-wali udah mati, gak perlu. Bahkan kalau mau boleh minta didoakan ke wali yang masih hidup, misalkan orang tua kita, boleh. Walaupun secara pembahasan itu nggak afdol juga. Yang afdolnya kita meminta langsung, karena itu ada bentuk tawakal kepada Allah. Ketika kita berdoa langsung kepada Allah, ada bentuk tawakal kepada Allah, dan ada bentuk ibadah di situ, dan ada bentuk keyakinan kepada Allah. Allah itu mendengar, gitu loh. Begitu. Dan ada syarat-syarat doa dikabulkan, ada disebut 10 syarat kemarin. Wa qalu syurutud du'ail mustajabil laha asrun biha basyirid da'i bi iblahi taharatun wa salatun ma'huma nadamun waqtun khusyu'un wa husnud dhani ya sahi wa hillu qutin wa alla yud'a bima'siyatin wasmun yunasibu makrunun bilhahi. Begitu. Jadi ada syarat-syaratnya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, iman kita tuh naik. Saya sendiri merasakan ya, kalau kita sedang berdoa kepada Allah dengan doanya, ketika doanya itu khusyuk. Misalkan kadang-kadang saya itu ketika di jalan itu kadang saya berdoa. Lagi nyetir sendiri, naik motor misalkan sendiri atau apa. Atau kadang ya di perjalanan lagi bisa berdoa sendiri, itu lebih khusyuk. Dan saya pernah merasa dikabulkan doa itu ketika saya di jalan itu berdoa. Jadi ketika suatu waktu saya itu ada kesedihan mendalam terus saya berdoa, dikabulkan ketika berjalan. Dan secara umum berdoa di jalan itu tempat dikabulkan, waktu itu tempat kita dikabulkan atau waktu kita dikabulkan doa. Dan banyak, misalkan ketika sujud, ketika apa. Saya nggak tahu ya, apa perlu saya ceritakan? Saya ceritakan sekarang deh, gak apa-apa. Atau jangan ya, jaga puropat, enggak. Tapi kita sampaikan. Ini boleh menurut keyakinan Ahlus Sunnah, boleh. Saya sekarang buka. Sewaktu-waktu, ini saya belum pernah ceritakan, istri saya juga tahu. Tapi pernah saya kayak ceritakan mungkin ya, atau salah. Saya itu kan pernah ya ceritakan. Nggak tahu yang mana ya. Jadi saya kan menikah 2 kali. Ya, saya nggak tahu yang istri yang mana yang pernah saya ceritakan. Mungkin istri yang dulu, yang sekarang belum. Saya akan sampaikan ya. Suatu waktu saya itu pernah bermimpi lihat sinar. Sinarnya apa? Ini bukan tahayul ya. Terserah orang mau tahayul atau enggak, boleh kan kita bermimpi. Sinarnya itu bertuliskan lafaz Allah. Jadi mimpi tapi kan ada kilat, terus bermimpi melihat sinar.
yang sinar itu berlafadzkan Allah. Dan saat itu saya tuh takut gitu. Saya takut banget sekali, ada perasaan yang sangat takut sekali. Ini udah lama kejadiannya, ini baru cerita, sekarang apa saya cerita. Ini terserah Anda menganggap gimana tuh, terserah nanti pandangannya, dianggap memat, khurafat, atau nanti mungkin dianggap melihat apa, melihat Allah misalkan, itu terserah. Tapi saya belum pernah katakan ini. Ini lama, di tahun 2008-an kayaknya kejadiannya, ataupun 2008-an. Saya bukan sekarang. Ya 2008-an. Udah lama kan? Sekarang berapa tahun? Sekarang saya baru buka nih, nggak apa-apa. Sekarang publik. Sekarang 2008 udah berapa tahun? 26 tahun. 26 tahun. Iya ya. 2008 udah 16 tahun. 8 apa 17 tahun? 17 tahun. Udah 17 tahun. 15. Iya, 17 tahun. Ini sekarang saya buka. Jadi, mungkin orang yang kalau mau itu Muhammad dianggap mengaku melihat Allah. Tapi saya sudah dapat pembahasan dari guru kami, kalau mimpi melihat Allah itu memungkinkan. Ini dalam keyakinan dulu. Jadi yang tidak mungkin adalah melihat Allah dengan mata kita sendiri dalam keadaan terjaga. Kita bukan mimpi. Jadi kalau mimpi melihat Allah mungkin. Ini keyakinan dulu, kita buka. Makanya saya boleh membaca ini, boleh. Jadi saya pernah mimpi melihat sinar. Sinar udah kilat begitu, terus berlafadzkan Allah. Terserah mau dianggap Muhammad mimpi melihat Allah, boleh, terserah. Tapi kan saya gak begitu kalimatnya. Saya mimpi melihat sinar yang berlafadzkan Allah. Tulis tetap. Dan saya rasanya takut saat itu. Ini baru saya buka. Ketika saya takut itu, saya merasa mendengar suatu kalimat dalam hati saya, itu mendengar dan merasakan itu. Apa kalimatnya itu? Meminta perlindunganlah ketika hujan. Ini kalimatnya. Minta perlindunganlah ketika hujan. Artinya minta perlindungan apa? Minta berdoa. Jadi doa ketika hujan. Nah, ini para ulama itu, saya dapat ilmunya juga. Gak apa-apa, saya dapat ilmunya. Jadi kan saya mungkin nggak tahu hadis itu sebelumnya, tapi saya itu dapat kalimat begitu, meminta perlindunganlah ketika hujan. Dan para ulama itu saya dapat dari guru-guru. Salah satu waktu, nah ini maksudnya saya sampaikan begini karena ini saya asalnya dari mimpi, terkonfirmasi oleh ilmu, saya sampaikan. Boleh sekarang Anda amalkan maksudnya. Ketika hujan itu, para ulama itu anggap ketika hujan itu adalah waktu mustajab doa karena rahmat sedang turun. Nah, tahun 2008 itu berarti kira-kira saya itu sedang tinggal di Karet Karya 2 yaitu. Dan itu biasa saya suka ceramah itu. Kayaknya sekitar itu, kelihatannya di situ. Kelihatannya saya sekitar itu. Jadi udah keluar kerja, maksudnya keluar kerja, udah keluar kuliah S2. Dan saya tinggal di situ tuh. Nah, saya sempat curhat, tanya ke ustadz yang ngajar itu kan saya suka pengajiannya itu atau sholat berjamaahnya di Masjid Al Jihad, Karet Karya 2. Nah, kalau Anda tahu Karet Karya 2 di situ. Saya tidak tahu namanya ustadznya itu, tapi ustadz itu namanya itu kayaknya dari Persis atau dari Muhammadiyah. Karena itu masjidnya Masjid Muhammadiyah ya, Karet Karya 2 itu. Dan saya suka ngisi ceramah di situ tiap subuh itu, suka ngisi karena saya direkomendasi oleh Pak Firman. Pak Firman itu ketua DKM. Jadi memang kalau saya disuruh saya ngomong itu tiap subuh. Tiap minggu. Tiap hari Ahad ya kayak iya. Terus saya bertanya, Pak,
Saya pernah bermimpi begitu, melihat sinar bertuliskan lafaz Allah. Tapi apa jawaban dia? Husnudzon aja kepada Allah. Dia nggak membantah, dia bilang husnudzon. Dan saya nggak pernah bertanya kepada Ustaz Jul, malu saya nggak mau ngomong. Tapi sekarang saya sampaikan karena saya sedang menyampaikan bahwa kita itu berdoalah kepada Allah tanpa perlu perantara. Dan Allah Maha mendengar. Saya belum pernah ngomong tuh sama Ustaz Jul, saya malu ngomongnya. Sekarang malah saya ngomong secara publik, gak apa-apa. Nah, tapi saya tahu ilmunya dari Ustaz Jul itu. Jadi kita itu tidak mungkin melihat Allah dalam keadaan terjaga. Dan saya juga tahu ilmu dari Ustaz Jul, kita memungkinkan melihat Allah dalam mimpi. Jadi kalau dalam mimpi mungkin. Dan saya juga dapat juga ilmunya dari guru kami itu, dari Ustaz Jul misalkan. Hijab Allah itu nur, cahaya. Jadi Allah itu berhijab. Kita itu memang ketika kita di dunia ini tidak bisa melihat Allah karena Allah berhijab dengan cahaya. Dan andaikan Allah membuka hijabnya, itu keelokan wajah Allah itu akan membakar semua makhluk yang sepanjang atau sejauh pandangan mata Allah. Jadi berarti pandangan Allah. Jadi Allah menetapkan ada mata, ada pandangan mata Allah. Keelokan wajah Allah itu akan membakar semua makhluk sejauh pandangan mata Allah. Artinya apa? Artinya Allah berhijab itu dengan nur, dengan cahaya itu bentuk rahmat atas makhluk. Ya, makhluk di dunia itu tidak ada yang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Jadi kalau ada nanti yang ngaku-ngaku Dajjal itu ngaku-ngaku Allah, ini kita hubungannya nih kayak hubungan ke situ, sisipan ilmu, maka itu dusta. Karena ketika kita masih hidup tidak mungkin melihat Allah. Ini keyakinan. Makanya berselisih, bahkan Nabi Muhammad itu diperselisihkan apa pernah melihat Allah dengan mata langsung atau tidak. Ada yang anggap bisa, iya, ada yang tidak. Dan kalau memang benar Nabi Muhammad melihat langsung, itu kekhususan untuk Nabi Muhammad. Allah berhak, Allah mampu untuk membuat kekhususan. Mampu, kenapa tidak? Maka kalau Nabi Muhammad dikhususkan melihat Allah, mungkin. Masih mungkin karena itu kekhususan Allah. Tapi tidak ada lagi yang lain. Jadi ada yang menyebut, sahabat menyebut bahwa Nabi Muhammad itu dikhususkan melihat Allah. Bahkan Nabi Musa tidak diizinkan. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad bahkan tidak melihat Allah. Nabi Muhammad hanya melihat dengan hatinya. Karena kalimatnya ana arahu. Bagaimana saya bisa melihatnya? Bagaimana saya bisa melihat? Karena Allah itu tertutupi oleh cahaya. Jadi terhijab. Jadi hijabnya sendiri adalah cahaya. Bagaimana saya bisa melihatnya? Maksudnya diambil kesimpulan Nabi Muhammad bahkan tidak melihatnya. Nah sekarang kalau ada yang memelintir Ustadz Mamat nih mengaku melihat Allah, itu kalimat yang memelintir. Kalimat sayahnya adalah saya melihat cahaya. Yang dari cahaya itu saya melihat lafaz Allah. Saya tidak mengatakan melihat Allah kan? Tidak. Jadi sudah diaman. Andaikan itu dipelintir dianggap melihat Allah, maka melihat Allah dalam mimpi itu mungkin. Kita sebutkan dulu keyakinannya. Mungkin. Karena itu artinya mimpi. Dan mimpi itu artinya kadarnya itu kadar sesuai kadar keimanan kita. Mimpi itu mungkin. Makanya disebutkan juga Nabi Muhammad itu melihat Allah dalam mimpi. Begitu, boleh artinya Anda bisa melihat Allah dalam mimpi, boleh. Ini keyakinan boleh. Jadi kalau saya sebut dalam mimpi, ketika saya tidur mimpi melihat cahaya yang berlafadzkan Allah dan saya mendengar suaranya itu minta perlindungan kepada Allah ketika hujan.
Ketika saya di Yus Al Azhar itu kan sekitar 2009, saya tanya tuh ke Ustadz Nur Rahman. Beliau itu lulusan Institut Ilmu Quran. Saya bertanya tentang hujan, maksudnya saya agak menyampaikan ini enggak, saya agak nyampaikan. Saya bertanya ke Ustadz Nur Rahman. Kata beliau, salah satu tempat mustajab memang ketika hujan. Jadi saya bicaranya tentang hujan nih, kalau hujan berdoa gimana? Oh, katanya itu. Ini Ustadz Nur Rahman. Usianya masih muda, di bawah saya umurnya kayaknya. Beda seberapa tahun gitu. Tapi saya mendengarkan kami punya ilmu. Dan guru kami sering menyampaikan ini. Ketika Nabi mengajarkan doa ketika hujan, Nabi itu mengajarkan Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan bermanfaat. Maka para ulama, ini guru kami nyebut Ustaz Dzulqarnain, menyimpulkan bahwa ketika hujan itu adalah waktu mustajab doa. Jadi yang saya sampaikan sekarang berawal dari mimpi. Saya nggak dapat ilmu itu sebelumnya, tiba-tiba saya dapat mimpi. Kesimpulan saya adalah ketika hujan itu kita berdoa, gitu loh. Jadi dimintanya, disebutnya perlindungan, minta perlindungan ketika hujan. Tapi kesimpulannya terkonfirmasi dengan berbagai penjelasan para ustadz dan ulama, termasuk guru-guru kami. Ketika hujan itu memang waktu mustajab doa. Sekarang kita nyambungnya ke sini. Ini kan saya bicara mimpi itu hanya penguat sebenarnya. Kan dasarnya begitu. Saya nggak tahu ilmu itu sebelumnya. Jadi nggak tahu bahwa ketika hujan itu adalah waktu mustajab. Maka kalau kita mau berdoa, salah satunya di waktu mustajab adalah ketika turun hujan. Gitu. Dan artinya kita tidak perlu berdoa lewat wali yang sudah mati itu, nggak perlu. Ini yang oleh Muhammad bin Abdul Wahab dianggap syirik akbar ketika dia kemarin disebut di pembatal keislaman, meminta kepada Allah dengan perantara, yaitu wali-wali. Itu syirik. Itu. Jadi kita sebaiknya berdoa langsung, dan berdoa langsung kepada Allah itu ibadah, gitu loh. Ibadah sebenarnya itu bentuk pendekatan kita kepada Allah. Zikir dan doa itu sangat dekat kepada Allah. Kalau kita lebih banyak berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah tanpa perantara, tidak perlu itu membuat kita itu mendekat kepada Allah. Itu bentuk ibadah kita. Allah lebih mendekat kepada kita. Allah itu lebih ridho. Kita itu, kalau bicara kewalian ya, wali itu kan orang yang dekat kepada Allah. Orang yang dicintai Allah. Jalur lewat doa ini itu jalur yang tercepat untuk bisa dekat dengan Allah. Karena hati itu ketika kita khusus kepada Allah dalam zikir atau doa, itu langsung kepada Allah, jangan lewat orang lain. Karena itu berdoa lewat orang lain walaupun masih hidup itu kurang afdol. Tapi apalagi ke orang yang sudah mati, kita minta kepada Syekh Fulan, Syekh, saya punya urusan, minta sampaikan kepada Allah supaya urusan itu syirik akbar, karena artinya meminta kepada orang yang sudah mati untuk berdoa. Sama aja hakikatnya itu berdoa. Sama hakikatnya meminta. Maka yang benar ini dalam masalah berdoa itu langsung kepada Allah. Dan saya itu tidak pernah berdoa lewat orang, maksudnya ke orang yang mati, gak pernah. Ziarah ke kubur aja saya, ya ke keluarga iya kadang-kadang, tapi ke wali gak pernah. Saya gak pernah ziarah ke wali. Mana Madura saya gak tahu, Pamijahan saya gak tahu. Pernah waktu kecil ada di sini nih, ini nih kiai sini, kiai lokal sini itu suka banget bawa ziarah-ziarah yang santri di sini nih. Saya gak tahu apa-apa, katanya kita ziarah gitu. Katanya yang santri katanya biar bagus nulis gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa juga, masih kecil. Itu umur berapa ya? Kali 5 tahunan kayaknya, masih kecil. Cuman begitu kali, saya nggak pernah. Jadi gitu ya. Jadi ini adalah akhir dari pembahasan Qaidatul Fiqhiyah. Semoga pembahasan ini bermanfaat, dan Qaidatul Fiqhiyah ini ilmu yang penting. Kalau ada ilmu yang saya anggap bermanfaat, yang paling bermanfaat salah satunya kitab ini, Qaidatul Fiqhiyah. Ketika saya hafal,
paham. Karena ini bisa menjawab jutaan masalah. Bahkan saya tuh berpikir ya, kalau Anda misalkan pemimpin, anggota DPR misalkan, ini harusnya tuh paham tuh qaidatul fiqhiyah. Karena kalau Anda gak paham, nanti akan memimpin tanpa ilmu. Tapi kalau Anda paham dengan kaidah fikih, misalkan jadi pemimpin, itu dia akan bisa memutuskan masalah-masalah itu dengan bimbingan ilmu. Ini yang nanti bisa menyebabkan orang itu terbimbing di atas ilmu. Jadi kalau ingat kita para pemimpin tahu ada namanya Khulafaur Rasyidin. Kenapa Khulafaur Rasyidin? Karena dia memimpin dengan ilmu. Maka kalau dia paham kaidatul fiqhiyah, insya Allah sebab dia itu bisa kalau jadi pemimpin itu semisal itulah jalannya, jejaknya Khulafaur Rasyidin, akan memimpin dengan ilmu. Jadi kalau orang paham kaidah fiqhiyah, kita tidak nyebut apalagi hafal ya. Saya hafal kaidah fiqhiyah dari ACD dari awal sampai akhir. Ketika dia memimpin, dia akan memimpin dengan ilmu. Bahkan tadi ketika kita berjalan di tol aja, saya tuh itu udah lama saya itu ngomong tuh pada istri saya ketika istri saya yang dulu ya. Saya yang dulu kan saya pakai mobil sekarang. Ini kalau nyalip dari kiri aja saya anggap haram. Kenapa? Karena membahayakan. Kaidah fikih. Itu mungkin saya belum hafal tuh kaidah fikih, tapi ada. Jadi kaidah fikih itu kan banyak pembahasannya, ada banyak ya, walaupun saya belum hafal tapi udah paham. Sekarang saya hafal itu. Jadi itu ya. Dan kaidah fikih ini yang kita bahas ini adalah kaidah fikih yang ringkas. Ada yang lebih besarnya itu yaitu karyanya As-Suyuti namanya Al-Ashbah wa Nadhair. Dan kitab yang kemarin kita diskusikan sama orang Aswaja itu Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, itu juga tentang kaidah fikih. Itu bagus juga. Ini bagus kitab nih karya Izzuddin bin Abdissalam itu bagus, saya baca tuh bagus. Tapi anehnya yang dibahas itu yang kurang bagusnya, yaitu ngebahas pembagian bid'ah menjadi 5, yaitu aja wajib, haram, itu yang kritikan. Ini berarti ada penyakit. Yang bagusnya gak dipelajari, gak diamalkan. Yang kurang bagusnya ada ulama itu ada kelirunya, baru diperdalam. Ini berhujah dengan kekeliruan ulama. Berhujah dengan kekeliruan ulama. Yang dalam pembahasan itu yang lebih muhkam, Nabi sudah jelas bahwa bid'ah itu adalah dolalah. Gitu kan dalam hadis, bid'ah itu dolalah, berarti semua bid'ah itu sesat. Sudah. Karena yang Nabi bahas itu bid'ah dalam agama. Izzuddin bin Abdissalam nambah-nambahin itu dari awal ada masuk ke bid'ah yang bahasa, bahkan makan aja jadi bid'ah dijadikan gitu kan, gara-gara gitu. Itu namanya ketergelinciran ulama. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita dan menjadi amal soleh juga buat semua orang yang berjasa, terutama yang sampai ilmu ini kepada saya dari pengarangnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang beliau itu mengambilnya bukan dari dirinya, yaitu katanya min kutbi ahlil ilmi qad hasultuha. Dia itu mendatangkannya dari kitab-kitab ahlul ilmu yang beliau rangkum. Ini kitab ini dijelaskan oleh guru kami Al-Ustadz Dzulqarnain dan banyak ustadz-ustadz lain yang kebanyakannya dari teman-teman beliau, banyak yang menyampaikan itu yang saya dengarkan. Semoga ini menjadi amal soleh bagi mereka yang menyampaikan ilmu sehingga ilmu itu sampai kepada saya. Dan semoga ini menjadi amal saleh untuk saya yang saya sampaikan di sini. Insya Allah kedepannya kita akan mengkaji, yaitu ada kitab yang mungkin akan kita kaji, yaitu Usul Fikih dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ada kitab Usul Fikih ini nanti saya sebenarnya harus memperdalam, karena maksudnya ini karena saya belum hafal. Saya nggak hafalin, jarang dibaca. Jadi ini adalah kita jadikan channel ini adalah sarana kita belajar. Kalau misalkan ada yang keliru, silahkan untuk komentar. Karena saya ini aja pelajaran yang live. Jadi itu mudzakarah yang mungkin kalau ada kekeliruan diperbaiki di episode berikutnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.